Oke, sekarang kita bisa mulai. Sekarang pukul 7:05. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Dani, Salman, Siva, Naswa, dan kawan-kawan semua. Itu nama-nama yang terlihat di layar barusan. Baik, jadi kita hari ini akan membahas soal-soal dari bab 1 tentang limit. Jadi di kuliah kita sudah membahas gagasan limit, definisi formal limit, teorema-teorema utama limit, dan limit fungsi trigonometri. Nah, di bab 1 ada 2 subbab lagi yang belum dibahas. Jadi itu nggak akan kita bahas di kesempatan ini tentunya ya. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1 yang merupakan isian singkat. Bentar, saya cek nih teman-teman. Ini ada berapa nih yang hadir sekarang? Kenny Pramanik. Iya, Pak. Ya, biasanya kamu paling aktif deh kalau di tutorial. Makasih, Pak. Tapi saya nggak hafal Kenny yang mana ya. Eh, oke, Kelasnya kelas 29, Pak. kelas 29. Bisa dinyalakan videonya sebentar? Oh iya, Sebentar aja. bentar. Oh iya, oke. Saya hafal. Dan eh, ya, Anda memang aktif ya. Oke. Baik, nomor 1 telaah konsep. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3 tidak terdefinisi di x sama dengan 3. Ini contoh yang mirip dengan, ini soal yang mirip dengan contoh yang saya bahas di kelas ya. Nah, limit fx untuk x menuju 3 ini sama dengan berapa Kenny? Pembilang. Waktu itu jawabannya 6, Bapak. Nah, betul. Karena pembilangnya bisa difaktorkan sama dengan x min 3 kali X plus x 3. plus 3. Jadi x min 3-nya boleh dihapus, tinggal x plus 3. Dan kalau x-nya menuju 3 jadi sama dengan 6. Oke, betul. Hmm. Nah, yang B, Dani Rahmat. Oke, siap siap jawab ya. Jika limit fx untuk x menuju c dari kanan sama dengan L dan dari kiri sama dengan L min 1, maka dapat disimpulkan bahwa limit f di c Tidak ada, Pak. tidak ada, itu nggak ada tanda sama dengannya kok ya. Jadi ini uh, frase tidak ada gitu. Oke, yang C misalkan epsilon positif, pertaksamaan nilai mutlak fx min L lebih kecil dari epsilon ekuivalen dengan Salman fx diapit Iya, Pak. di sebelah kiri Eh, apa? jadinya L min epsilon Hmm, fx lebih dari L min epsilon kurang dari epsilon lebih betul. ditambah L. Epsilon tambah L. Iya, L tambah epsilon gitu ya. Iya, Pak. Oke, yang D. Menurut definisi limit, arti dari limit x kuadrat untuk x menuju 2 sama dengan 4 itu adalah titik-titik epsilon positif. Ini diisi dengan kata yang tepat ya. Sebentar, di bawah Salman siapa nih? Muhammad Asyidiki. Baik, Pak. Coba. Apa tuh? Di sebelah kiri epsilon kata apa tuh? Yang di sini. Sebelah kiri epsilon. Titik-titiknya diisi apa?
Bukan, X itu diisi kuadrat. dengan kata. Dengan kata. Ini kan udah ada kata terdapat. Di sebelah kiri epsilon berarti apa tuh? Ada yang tahu, Arthur? Saya Iswat. Ya, Hasan? Tahu. X min 2, Pak. X Bukan, itu kuadrat. titik-titiknya diisi dengan kata. Oh, X menuju 2. Bukan, X itu kan bukan. Oh iya, sorry, Pak. Untuk Kiano, Revan. Adalah untuk setiap, Pak. Untuk setiap, ya. Untuk setiap. Jadi ini kurang tempatnya nih. Jadi untuk setiap. Gitu ya. Terdapat delta positif sehingga, nah itu baru. Ya, Jason? X min 2. X min 2. Kok Lebih X? dari 0 kurang dari delta. Oh, nilai mutlak X min 2 ini tempatnya kurang ini ya. Di sini mengakibatkan apa, Jason? Pak, saya mau tanya untuk yang epsilon tadi yang pertama itu untuk setiap boleh kita tulis untuk sembarang nggak? Atau bahasa lebih tepatnya untuk setiap epsilon lebih dari 0 aja? Oh iya, kalau mau ditambahkan kata sembarang boleh, tetapi setiapnya tetap. Oh, oke. Berarti jadi untuk setiap sembarang epsilon lebih dari 0 gitu ya, Pak? Biasanya sembarangnya setelah epsilon lebih besar dari 0 kalau di sini. Tapi itu tidak perlu ya, karena untuk setiap sendiri sudah mengandung makna sembarang juga. Kalau terdapat itu tertentu. Kalau untuk setiap tuh ya sembarang. Tapi kalau mau ditambahkan ya boleh. Oke, siap. Makasih, Pak. Mengakibatkan apa di sebelah kanannya? Nilai mutlak X kuadrat X kuadrat F. Kok saya nulis F ya? Min 4. Ya, tadi tentang kata sembarang. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kadang memang dituliskan juga for any epsilon positif atau for arbitrary epsilon positif gitu. Ya, kadang-kadang di depan epsilon juga bisa aja sih. Ya, jadi intinya sama. Jadi sembarang itu ya nilainya berapa saja, bebas gitu ya. Cuman kalau sebagai kuantor itu kalian pakai satu istilah aja dulu, setiap, lalu satu lagi terdapat gitu ya. Nanti kalau sudah apa istilahnya, sudah fasih baru boleh variasi ya. Oke? Oke, sekarang yang E. Yang E. Brigita mau bertanya. Oh, atau mau menjawab yang E ya, Brigita. Misalkan FGH memenuhi ketaksamaan itu untuk semua X yang dekat dengan C, kecuali mungkin X dengan C. Ini kan teorema apa, Brigita ini? Limit kiri, limit kanan, Pak. Bukan, nama teoremanya. Apit, Pak. Teorema? Apit. Teorema Apit. Jadi isian atau jawabannya apa ini? Limit Gx untuk X menuju C sama dengan? L. Sama dengan L juga ya. Brigita tadi mau jawab atau mau nanya? Jawab, Pak. Oh, jawab. Kok enggak? Kok direbut siapa tuh tadi? Oke. Ya, oke. Ini
apa namanya recall ya. Jadi telaah konsep ini boleh dibilang hafalannya lah gitu ya. Nah, kalau udah bisa menjawab ini, mestinya lumayan lancar lah ke belakangnya. Paling tinggal pendalaman lebih lanjut soal-soal yang beragam itu kadang mikir dulu tentunya ya, pakai yang mana dan seterusnya. Oke, nomor 2. Tentukan nilai limit-limit berikut jika ada dengan grafik fungsi f diberikan di bawah ini. Oke, jadi ini diketahui f grafiknya seperti itu maksudnya gitu ya. Lalu ditanya berapa limit fx untuk x menuju 0 yang a itu. Siapa yang mau jawab? Cala atau Revan? Gantian dong. Oh, ya bolehlah Revan. Tapi habis itu nanti saya minta Cala ya. Cala Firdausi. Revan yang A sama dengan? Sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena itu kan X-nya kan mendekati 0 ya, Pak. Sedangkan fungsinya itu berarti setaranya itu sama 0, Pak. Itu yang saya beri warna merah ya? Ya, yang itu, Pak. Jadi grafiknya seperti itu nanti ada istilahnya continue ya, kita belum bahas, tapi memang dari kiri maupun dari kanan menuju titik itu juga gitu kan. Oke. Cala Firdausi yang B? Iya Pak, yang B berapa limitnya? Di 2. 2 ya, bukan 3 ya? Iya Pak. 3 itu nilainya, tapi kalau limitnya sama dengan 2, dari kiri menuju 2, dari kanan juga menuju 2 gitu ya. Yang bulatan kosong itu, ya kan? Gitu. Jadi itu yang itu. Nah, yang C, limit fx, x menuju 2 dari kanan, Muhammad Zaki. Dari kanan itu 0, Pak. Betul. Ya, jadi yang itu ya. Nah, kalau dari kiri, Arthur, Abdurrahman Rusdi. Rusdi ini yang suka duduk di depan ya. Dari kiri, berapa limitnya Rusdi? Dari kiri menuju 1, Pak. Menuju 1. Dari kiri limitnya sama dengan 1 gitu ya, yang itu ya. Oke. Limit fx, x menuju 2. Hanif. Ini senang nih saya, kalian berebut jawab nih. Hanif? Terdefinisi ya Pak? Bukan tidak terdefinisi istilahnya. Does not exist apa ya berarti? Tidak ada. Tidak ada, oke. Tidak ya. ada Pak. Oh, kamu lebih hafal bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau dari kiri ada, dari kanan ada, tapi tidak sama, limitnya tidak ada. Ya. Oke, baik Pak. Yang tidak terdefinisi itu, bagus juga kamu menyebut itu ya. Yang tidak terdefinisi itu, misalnya fungsi akar X ya. Dia sama dengan akar X. Lalu kalau ditanya, berapa limit akar X? X menuju min 1 gitu. Min 1 kan di sini. Nah, ini bukan tidak ada. Ini bukan tidak ada ini. Tapi ya bisa dikatakan tidak terdefinisi. Bertanya limit akar X untuk X menuju min 1 tuh tidak relevan bahkan gitu ya. Karena apa? Karena di sekitar 1 nilai akar X tidak terdefinisi. Jadi jangan tanya limitnya, nilai di sekitarnya tidak terdefinisi kok. Limit itu kan kita berbicara nilai fungsi di sekitar titik tertentu kan. Artinya di sekitar titik itu fungsinya harus terdefinisi dong gitu kan. Nah jadi nggak ada pertanyaan limit akar X, X menuju min 1 gitu ya. Gitu.
Jadi mungkin bolehlah disebut tidak terdefinisi. Oke? Oke, terima kasih Pak. Nah, yang nomor 3. Ayo, rebutan lagi. Tapi, Timothy. Timothy, tentukan nilai dari fx jika ada untuk semua f yang grafiknya diberikan pada gambar berikut. Yang di sebelah kiri, maaf, bukan nilai f, tapi nilai limit fx untuk x menuju 0 ya. Berapa limitnya, Timothy? Tidak ada, Pak. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. 0 ya, Pak. 0, itu lihat kan, kejepit gitu loh. Ini kan, saya gambar nggak kemarin. Kamu K28, K29? Yang pagi, Pak. 28. Oh, 28. 28, saya gambar yang kanan. Mungkin yang 29, saya gambar ini nih. Ini kan Y sama dengan X nih. Katakanlah seperti itu. Kemudian, jadi nilainya diapit oleh seperti X kali sin per X kan? X kali sin per X kan udah dibahas kan? Gitu. Dan ini kan 0 kan untuk X sama dengan 0. Jadi, Timothy, kamu yang kedua tadi menjawab limitnya? Ada sama dengan? Kalau grafik kedua nggak ada. Enggak, yang pertama dulu. Oh, yang pertama sama dengan 0. masih yang pertama. Jadi yang pertama itu limitnya 0. Tadi siapa yang raise hand juga? Saya, Pak. Muhammad Akil. Itu mau jawab yang? Ya, awalnya saya yang nomor 3, tapi nomor 4 juga bisa. Enggak, nomor 3 ada yang kedua. Yang kedua limitnya? Oh, yang kedua limitnya tidak ada, Pak. Karena berosilasi antara, kalau di sini kemungkinan antara 1 atau -1. Iya. Itu kelihatannya bukan antara 1, karena ini melengkung ya. Jadi ini nggak tahu apa nih. Parabola mungkin ini. Ya, sepertinya itu parabola. Ya, tapi yang pasti berosilasi ya. Tidak ada ya. Oke. Bagus. Saya happy, senang. Kalian, walaupun ini yang hadir sudah berapa nih, Daniel atau Hasan? Saya nggak bisa lihat jumlah yang hadir. Sudah isi? 97, Pak. Oke, berarti banyak yang belum masuk. Ada yang belum isi daftar hadir? Isi, bisa sekarang ya. Oke, isi daftar hadir, jangan ada yang lupa. Oke, baik, nomor 4 sekarang. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta positif sehingga kondisi nilai mutlak x min setengah di antara 0 dan delta menjamin nilai mutlak fx min 1 lebih kecil dari 1/5. Nah, ini kan mirip PR lah, mirip ya. Tapi ini epsilonnya sama dengan 1/5 ini. Ini Y sama dengan fx. Entah apa. Bentar. Oke, lihat gambarnya. Nah, di sini yang jadi limit itu L sama dengan 1. Lalu epsilonnya berapa berarti itu sebelum jawab deltanya? Akil lagi. Epsilonnya? Epsilonnya 1/5, Pak. 1/5 ya. Ini epsilonnya nih. Nah, tapi nggak penting sih. Ini kita nggak ngotret, nggak kayak analisis pendahuluan dan seterusnya. Ini bukan bukti. Ini kita ngelihat gambar. Supaya fx berada di antara 4/5 dan 6/5,
Ini C-nya nih, setengah nih. Deltanya berapa, Salman? Kurang dari 1/6, Pak. 1/6. Dari mana 1/6 itu? Dari jarak. Jadi hitung dulu jarak dari setengah ke 1/3, lalu juga dari 3/4 ke setengah. Ini 1/6. Kalau dari 3/4 kurang setengah, ya itu lebih besar ya. Berapa itu? 1/4, Pak. 1/4. Nah, jadi tentunya dipilih bentar. Jadi ini yang dipilih ya. Jadi delta sama dengan 1/6 yang dipilih. Jadi kalau dari gambar kan kelihatan kalau delta 1/6 di situ kan. Tentu saja selangnya kalau X-nya ada di situ, nilai Fx akan berada di antara 4/5 dan 6/5 gitu ya. Begitu. Betul. Jadi delta itu radius atau toleransi atau ketelitian di sekitar C, dan dengan ketaksamaan ini kita punya selang atau interval yang simetris di pusatnya setengah gitu ya. Jadi jangan dipilih 1/4. Kalau 1/4 nanti ke kirinya akan melewati 1/3. Jadi terlalu lebar gitu ya. Jadi dipilih delta yang lebih kecil. Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, mantap. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar. Nah, ini kan seperti di kuliah benar atau salah ya. Jadi mungkin kata kuncinya aja apa yang terjadi. Abdullah yang 5A. Kenapa itu benar? Abdullah. Kayaknya tidur lagi Abdullah. Nada. Nada bisa jawab. Nada juga tidur lagi ya. Nada Areta. Iya, Pak. Nah, bangun. Nada dulu ya, Kursio. Saya mau nanya. Ini dari kiri ke kanan diapakan ini? Dikali 3. Kali 3. Jadi 3 kali nilai mutlak X min 4 gitu ya. Yang sebelah kirinya nggak usah. Yang lebih besar dari nolnya nggak usah. Ini akan lebih kecil dari 1/100 gitu ya. Jadi 3x min 12 lebih kecil dari 1/100. Ya. Ini sebetulnya yang ini ke kanan aja, tapi yang berikutnya ini dan di bawahnya itu setara ya. Cuman kesimpulannya ya ini implikasi aja. Oke, yang B secara lisan aja, Kursio mau menjawab? Iya, Pak. Yang B itu dikali sekawan. Kali sekawan. Oke, kita garap yang kanannya aja ya. Diketahui ini, lalu dikali sekawan hasilnya apa, Kursio? Pembilangnya X kuadrat min 25, penyebutnya akar X plus 5. Enggak jadi X min 5 ya? X min 25 apa? Kan dikali Gimana, akar Pak? X plus 5. Iya, dikali akar X plus 5. Jadi pembilangnya jadi X min 25. 25. Penyebutnya
akar X plus 5 gitu Akar X ya. plus 5. Iya, Pak. Nah, terus ini kenapa jadi kurang dari 1/100? Ini lebih kecil dari, pembilangnya lebih kecil dari berapa? 5. Asumsi X paling kecil 0. Bukan, lihat asumsinya nilai mutlak X min 25 itu lebih kecil dari 1/20. Lalu Oh, penyebutnya iya. 5 gitu loh. Ini baru 1/100 gitu loh. Jadi ini terbukti nih. Gitu Akursio. Oh, baik, Pak. So, Paham, Pak. satu persatu gitu loh. Suku pembilangnya sendiri lebih kecil dari berapa. Suku penyebutnya lebih besar dari berapa kan gitu kan. Jadi pembilang per penyebut itu lebih kecil dari 1/20/5. Nggak pakai sama dengan karena pembilangnya betul-betul lebih kecil dari 1/20 ya. Imade Purna, apakah bisa mengikuti ini? Bisa, Pak. Oke. Yang C, Imade Purna, apa yang kamu lakukan? Yang X kuadrat min 9 difaktorkan, Pak. Jadi X min 3 sama X plus 3. Kemudian yang X min 3-nya diasumsikan lebih kecil dari 1. Terus nanti dapat X plus 3 Ini lebih kita kecil nggak dari pakai tambahan delta minimum. Ini yang kita ketahui ya cuma itu. Kita bukan sedang membuktikan loh. Ini sedang memeriksa implikasi. Jadi deltanya ya 1/700, bukan minimum dari 1 dan 1/700. Ya minimum dari 1 dan 1/700 ya 1 sih. 1/700 sih. Betul sih itu. Tapi kalau dari sini saja, yang X plus 3-nya itu kurang dari berapa? Kurang dari 7 ya kayak kamu mau ngomong gitu ya? Iya, Pak. Kurang Ya, dari 7. oke. Cuman bukan kata kamu tadi ngomongnya apa? Asumsikan atau apa? Iya, Pak. Asumsikan. Ya, bukan asumsikan. Oh iya. Itu sudah diketahui 1/700 pastinya kan kurang dari 1 gitu loh. Jadi mungkin ngotret dulu ya. Ngotret ya. Kalau X min 3 ini kurang dari 1/700 gitu. Dan kurang dari min 1/700 yang di sebelah kirinya mungkin nggak penting ya. Ini artinya X min 3 atau X kurang dari 3 tambah 1/700 kan gitu. Jadi X plus 3 kurang dari 6 tambah 1/700 gitu. Ya ini kurang dari 7 gitu loh maksudnya. Nggak perlu ibaratnya dibulatkan gitu ya. Dibulatkan. Jadi X kuadrat min 9 kurang dari 7. Nilai mutlak X plus 3 kurang dari 7 juga lah ya. Kali X min 3 dan ini kurang dari 7 kali 1/700 sama dengan 1/100 gitu. Seperti itu. Arahnya kamu betul tadi, cuma kita berangkatnya dari yang diketahui. Nilai mutlak X min 3 itu lebih kecil dari 1/700 gitu. Beda dengan yang kemarin tuh, itu memang
kita belum punya kan implikasinya kan. Kalau ini kan implikasinya sudah diberikan ya. Kalau yang di kelas itu kan pembuktian. Kalau ini bukan pembuktian dari limit. Ini ya ini terkait dengan limit tetapi sedang membahas implikasinya saja. Oke? Yang lain oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, ini tentu harus ditambah nilai mutlak X plus 3 dalam hal ini kurang dari 7 gitu kan. Sebetulnya di sebelah kirinya juga ada. Mohon maaf saya tidak lengkap ya. Sebetulnya ini di sebelah kirinya juga ada dong. Karena pengapitnya penting juga gitu ya. Ya, saya nggak tulis itu. Tapi yang pasti sebelah kirinya nggak negatif ya, ditambah 3 itu. Jadi seperti ditambah X-3 ditambah 6 ya, kalau mau langsung mendapatkan X plus 3 ini. Oke, nomor 6. Misalkan F0 sama dengan 7, G0 sama dengan 3, lalu limit F di 0 sama dengan 1, limit G di 0 sama dengan min 1, hitunglah limit-limit berikut. Waduh, ini suruh menghitung bentuk yang macam-macam ini. Tapi yang A mudah ya. Ini pakai teorema utama limit ini. Jadi 2 kali limit fx ditambah limit gx. Hasilnya apa? Ardianisan. Pak, sebelum itu saya ada pertanyaan, pakai teorema yang dipisah itu boleh nggak sih Pak untuk mengerjakan soal ini? Iya, iya. Jadi apa ini? Walaupun ada tanda kurung boleh Pak. Jadi limit x mendekati 0 2, limit x mendekati 0 fx sama limit ditambah limit f. Iya. Limit x mendekati 0 gx. Duanya bisa ke depan. Iya. 2 kali limit fx x mendekati 0 ditambah limit gitu. Limit x mendekati 0 gx. Dan itu akhirnya sama dengan 2 dikalikan 1 ditambah min 1. Dan 1 ya gitu ya. Ya. Ya seperti itu memang. Ya. Nah, tapi yang lainnya, yang B masih oke ya. Yang B masih oke. Yang B itu kalau dikalikan dulu, ini F kali G, lalu F kali 1 gitu ya. Jadi itu fx gx tambah fx ya, nanti seperti A lah. Kalau yang C gimana ya? Yang C sekarang kita bahas yang C. Amelia Rahma. Amelia Rahma. Nah, tidur lagi ya. Yang lain ada yang mau Revan? Yang C ya Pak? Ya. Itu berarti kan di soalnya lim x mendekati 0, gx per fx kurang x tambah 1. Berarti itu kita pecah menjadi yang teorema limit khusus pecahan itu Pak. Berarti menjadi lim x mendekati 0 sama dengan lim x mendekati 0 gx per lim x mendekati 0 fx lalu lim x mendekati 0 min x tambah 1 Pak. Iya.
Ben- Jadi X min 1. Jadi min ya. Nah ya gitu bisa ya Pak. Jadi akhirnya Nanti akhirnya min min 1. 1 per 1 dikurang 0 tambah 1 Pak. Jadi min 1 per 2 Pak. Iya. Sejauh ini nilai F097 belum dipakai ya. Nilai G093 juga belum dipakai ya. Itu jadi min 1 per 2 ya Pak? Iya, itu minnya nyambung itu per. Ini minnya nyambung ini. Gitu. Ini buat apa ya? Buat menjebak aja ya. Jadi nggak boleh dimasukkan begitu aja gitu ya. Ini kita tidak bisa memakai teorema substitusi gitu ya. Jadi itu buat menjebak itu. Ada soal yang informasinya tidak dipakai. Tapi kalau kalian nggak tahu apa yang sedang dibicarakan, bisa jadi kalian langsung masukkan aja F0, 2 kali F0 tambah G0. Nah, itu salah. Ya. Oke, maksud soal ini. Paham nggak? Ini untuk mengetahui kalian tahu nggak apa yang sedang dihadapi, sedang dibahas gitu ya. Jadi, teorema substitusi tidak bisa dipakai di sini. Karena kita nggak tahu F-nya. Ya bukan tidak tahu, ini kita tahu limit F di 0 sama dengan 1. Ya yang kita bicarakan limit bukan nilai fungsi F di 0 gitu. Gitu ya. Muhammad Akil udah jawab tadi. Jevan, Panji, silakan Panji. Yang D apa? Yang D, oh oke. Sebetulnya saya mau skip, tapi boleh Panji. Yang D berapa? Apa? Nanti jadi akar dari limit X menuju 0 Fx kuadrat dikurang 3 limit X menuju 0 Dx. Nanti jadi 1 min. Limitnya masuk ke dalam akar gitu ya? Iya Pak. Akar limit. Dan kuadratnya gitu ya. Dikurangi 3 kali limit. Seperti itu. Terus hasilnya? Jadi akar 4. Ini akar 1 kuadrat dikurangi 3 kali min 1. Jadi plus 3 ya. Akar 4 itu sama dengan berapa Panji? 2 Pak. Sama dengan 2 ya. Oke. Oke, kita bergerak ke nomor 7. Nah, tapi kita pilih dulu deh siapa Rifani Ogi. Rifani Ogi mau pilih yang mana Rifani Ogi? Yang nomor B aja, Pak. Yang B? Gampang dulu, Pak. A juga gampang. B berapa? Berarti min 1 pangkat tingginya min 1 ditambah 3 kali min 1 min 3 dikurang 2. Jadi kamu pakai apa itu namanya? Disubstitusikan min 1-nya ke dalam CD, Pak. Jadi berapa tuh hasilnya? Min? Hasilnya min berapa ini? Minus 6, Pak. Minus 6 ya. Maaf, saya nulis di sela-sela soal, tapi warnanya biru, jadi kelihatan lah ya. Oke, berikutnya Atalah Wibowo. Putra. Putra mau pilih nomor berapa? Yang huruf apa? Sepertinya D dulu, Pak. D. Oh, waduh. D. Gimana ngitungnya, Putra?
pertama kita substitusiin dulu melihat apakah limit tersebut terdefinisi atau tidak kalau kita substitusi. Oke, kalau disubstitusikan, Hasilnya 0 per 0, Pak. oke. Jadi, Tidak terdefinisi. tapi Setelah kan itu bukan tidak terdefinisi. ya, 0 per 0 itu kan bisa seperti sin X per X kan 0 per 0 juga, tapi limitnya kan ada 1. Jadi kalau bentuk 0 per 0 tuh nanti akan sering kita jumpai loh, tapi kesimpulannya bukan tidak terdefinisi. Ya kita kenali dulu bentuk itu, apakah bisa disederhanakan. Tapi betul, periksa dulu. Kalau hasilnya 2 per 3 ya udah selesai gitu kan. Cuman kalau 0 per 0 artinya X sama dengan 3 atau maaf. Kalau X sama dengan 3 menyebabkan X kuadrat min 9 sama dengan 0, berarti X min 3 itu faktor gitu loh. Jadi bisa difaktorkan. Dan memang itu bisa difaktorkan ya. X min 3 kali pembilangnya jadi apa Putra kalau difaktorkan? jadi X dikeluarkan dulu, Pak. Ya. Kali X min 2 kali X. Loh, pembilang. Oh, pembilang. Plus 3, Pak. Aduh. Ya. Nah, sekarang penyebutnya juga gitu kan. Berarti ini kan harus X kuadrat nih. Lalu mungkin masih minus. Nah, ini sudah min 3X kuadrat. Sementara di kiri min 5X kuadrat. Berarti harus min 2X gitu ya. Karena ini jadi min 2X kuadrat kan. Iya, Pak. Lalu min 3 kali min 2X, 6X. Ya udah selesai itu. Ya kan? Iya, Pak. Ini kali itu udah. Jadi, nah gitu kan. Iya, Pak. Nah, sekarang berapa limitnya? Bisa dicek lagi. Disubstitusiin lagi, Pak. Berapa hasilnya? 0 per 0 masih? Enggak kan? Enggak. Jadi berapa? 3 tambah 3 per 3 kuadrat kurang 2 kali 3. Iya, 6 per 6 per 3. 2, Pak. Iya, seperti itu. Jadi yang tadi itu ngecek, bukan kemudian disimpulkan tidak terdefinisi ya. Berarti justru pembilangnya itu memiliki faktor X min 3, penyebutnya juga memiliki faktor X min 3, jadi dua-duanya difaktorkan dulu gitu ya. Oke Panji, terima kasih. Panji apa Putra tadi? Putra, Pak. Putra ya. Tadi yang sebelumnya Panji. Oke, jadi B sudah, D sudah, yang G sekarang deh, yang G aja. Nah, Jeremia bisa jawab yang G? Bisa, Pak. Jadi itu bawahnya dipecah dulu, Pak. Jadi difaktorin dulu jadi T tambah 1 sama T kurang 1, Pak. Yang di 2T-nya, Pak. Untuk suku pertama. Nah. Terus hasilnya apa? Habis itu nanti baru disamakan penyebut, Pak. Kalau samakan penyebut, saya kira biarkan aja dulu. Ya bolehlah. Artinya yang suku kedua dikali T kurang 1, Pak. T plus 1. T tambah 1. Jadi yang pertama tetap 2T. Yang suku kedua T tambah 1 gitu kan? Iya, Pak. Terus pembilangnya jadi? Jadi T kurang 1, Pak.
T kurang 1. Ini agak ke bawah gitu. Limit. Kok jadi X? Saya salah nulis yang sebelah kiri. Ini X salah. Harusnya T. Jadi limit T menuju 1. T kurang 1 per. Nah. Terus T min 1-nya coret ya? Iya Pak, dicoret Pak. Jadi limit 1 per T plus 1. Jadi 1 per? 1 per 2 Pak. 1 per 2 ya. Seperti itu. Sebetulnya yang F juga menarik ya. Ada yang mau jawab F? Hafiz? Diapakan dulu itu F itu? Itu saya kali sekawan, Pak. Kali sekawan, yaitu? Dengan X. Saya kali X ditambah 2 akar X. Jadi pembilangnya jadi apa? Jadi pembilangnya jadi X kuadrat min 4X. X kuadrat min 4X. Sementara penyebutnya ini 3X min 12 tuh kalau 3-nya difaktorkan 3 kali X min 4. Kemudian tadi kali sekawan tuh X plus 2 akar X gitu ya. Iya. Lalu yang pembilang juga udah bisa difaktorkan itu X min 4-nya ya. Iya, Pak. Jadi X min 4-nya akan coret gitu ya. Iya, Hasil akhirnya jadi apa tuh? Jadi nanti hasil akhirnya 1/6. 1/6. Oke. Seper-6. Oke, ini agak bertumpuk. Oke, Hafiz, terima kasih. Senang saya kelas ini banyak yang bisa menjawab soal ini, dan tentunya teman-teman lainnya yang tidak ikut menjawab bisa mengikuti juga ya. Mungkin sebetulnya udah mengerjakan juga, tapi karena pada setiap kesempatan hanya satu orang tentunya yang bisa saya pilih untuk menjawab, jadi yang lain menunggu giliran. Nah, ini agak beda ini. Di kelas belum dibahas nih. Tapi saya beri contoh dulu yang A ya. Yang A itu kan ini soalnya dulu titik-titik sama dengan limit. Jadi maksudnya bentuk yang di ruas kiri itu soalnya. Nah, kalau X menuju 2 dari kiri, pembilangnya itu sama dengan apa? Berarti kan 2X min 4 itu 2 kali nilai mutlak X min 2. Nah, nilai mutlak X min 2 kalau X-nya lebih kecil dari 2 itu sama dengan X min 2 atau 2 min X? Sama dengan 2 min X ya. Betul? Ini karena saya tulis alasannya ya. Karena nilai mutlak X min 2 sama dengan 2 min X untuk X kurang dari 2 ya. Oke? Jadi berapa limitnya? Pembilang dibagi penyebutnya berapa, Rusidi? Nanti keluarkan min 1 dampak dari min dikali X min 2 satu dicoret jadinya min 2. Min 2, udah. Ya. Nah, seperti itu. Lalu yang B mestinya oke lah. Lalu yang C. C itu apa ini? Nah, saya belum mendefinisikan ini di kelas. Kurung siku double ini artinya bilangan bulat
terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Itu yang ya. Yangnya terlalu nempel ini G-nya. Nah, jadi contoh jangan X lagi, contoh kan bilangan dong. 1,1 gitu. Ini sama dengan 1. Tuh, 1 tuh kok. Nulis di laptop itu 1 ya. Min 1,1 berapa itu? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 1,1 min 1,1 berapa, Rusdi? Iya, yang bilangan bulat terbesar. Ya berarti min 1 juga, min 1 juga. Salah. Min 2 bukan, Pak? Min 2 kan lebih kecil itu berarti sebelah kiri. Ya. Oke. Nah, kalau digambar ini grafiknya itu kalau di antara 0 dan 1, satunya ikut bentar, satunya nggak ikut, salah. Bolong. Pas 1 ya nilainya sama dengan 1. Ini akan sama dengan 1 di sini. Ini ikut. Lalu ke situ bolong lagi. Plus 2. Seperti itu. Jadi di sebelah kiri ya seperti itu. Ya. Jelas ini? Jadi ini pembulatan ke kiri gitu ya. Bilangan bulatnya yang diambil. Nah, sekarang C itu yang di dalam kurung sikunya 2X plus 1. Lalu X menuju 1. Kalau X menuju 1, sebentar. Kalau X-nya 1 tapi lebih sedikit aja. Lebih sedikit. Saya nulisnya mungkin bukan lebih besar dari 1. 1 lebih besar sedikit. Kalau pas sama dengan 1, 2X plus 1 nilainya berapa? 3 kan? Iya, Pak. Nah, kalau 1 lebih sedikit, 1 plus gitu. 3, sekian. Masih 3 juga kan? Karena 3, sekian kan? Nah, tapi kalau 1 kurang sedikit, bayangkan 0,9 gitu. 2 ya, Pak? Berarti dia 2 kan? Gitu kan? Jadi limitnya kalau begitu apa? Tidak? Tidak ada. Tidak ada. Karena ini alasannya. Gitu ya. Karena si fungsi ini tuh memang kayak gitu tuh gambarnya, grafiknya fungsi tangga. Tetap tentunya kalau 2X plus 1 tangganya beda gitu ya, tangganya beda. Jadi grafiknya seperti ini. Raffi, oke, mau bertanya atau
berkomentar? Oke ya. Kita lanjutkan nomor 9. Hitunglah, nah ini sudah limit fungsi trigonometri. Hitunglah limit-limit berikut atau jelaskan mengapa limit-limit tersebut tidak ada. Yang A, ada apa enggak limitnya? Ada Ada. Berapa limitnya? 0. Dari mana atau bagaimana mendapatkannya? Dari interval cos itu kan dari min 1 sampai 1. Bukan interval Tapi nilai cos itu diapit oleh min 1 dan 1 ya. Ini untuk X tidak sama dengan 0. Lalu dikalikan X kuadrat. Kalikan X kuadrat. Dan X kuadrat itu kan tandanya positif ya. Jadi tanda ketak samanya tidak berubah. Betul sekali. Dan Lalu ini juga dicari limit dari min X ya. kuadrat sama X kuadrat. Jadi artinya kamu pakai teorema Apit ya. Jadi tinggal karena limit X menuju 0 dari X kuadrat ini 0 dan juga limit sebetulnya itu plus minus ya. Juga 0, maka gitu ya. Maka menurut teorema Apit limit X menuju 0 dari X kuadrat cos 2 per X sama dengan 0 juga gitu. Seperti itu nulis jawabannya ya, Raffi. Nah, huruf A udah, B, C, D ada nggak yang limitnya tidak ada? Yang C. Yang C ya. Yang C ini tidak ada limitnya. Kenapa tidak ada? Karena itu pengalinya kan 1 per 10 pangkat 10 itu suatu bilangan positif ya. Jadi yang mengandung X ya sin 1 per X pangkat 3 itu saja. Dan itu fungsi yang berosilasi ya. Berosilasi. Kalau yang D ada nggak yang D? Yang D gimana? Ada yang berani jawab? Mirip kan? Cos per X kuadrat di antara min 1 dan 1. Oh itu nolnya positif ya. Jadi oh iya tetaplah min 1 dan 1. Nolnya menuju nolnya dari kanan. Tapi tetap cos itu kalau X-nya kecil 1 per X kuadrat kan besar. Jadi cos yang besar bisa positif bisa negatif ya. Terus dikali tangan X. Tangan X itu kalau X-nya dekat dengan 0 positif atau negatif? Saya udah gambar di kelas tangan X. Positif ya. Jadi ya lalu di sebelah kiri minus tangan X. Nah, tangan X kalau menuju 0 menuju berapa ini? 0. Menuju 0 ya untuk X menuju 0 dari kanan, dari kiri juga sebetulnya teman. Kalau dari kiri kan negatif, ketak samanya jadi terbalik, tapi sama aja sebetulnya hasilnya. Jadi ini kesimpulannya ya menurut teorema Apit ini 0 juga. Oke.
Hanif, oke? Oke, Pak. Nah, kalau gitu nomor 10 sekarang. Nah, nomor 10 itu kan kayak di SMA yang A itu ya. Jadi yang A itu kayak di SMA atau kayak di bimbel katanya. Kalian suka kalau ditanya tahu dari mana? Dari bimbel. Triknya diapakan ini? Ya ini semacam disamakan gitu ya. Jadi ini kan jadi 4/3 itu yang di kanan itu. Mungkin X-nya nggak perlu ditulis juga itu. Yang ini ya. Ini dihapus, beneran dihapus ya. Nah, limit ini sama dengan 1. 4/3-nya bisa keluar gitu ya. Jadi 4/3 kali 1. Nah, tapi kenapa limit ini sama dengan 1? Limit ini. Karena limit sin U per U, kalau U menuju 0 sama dengan 1 gitu ya. Jadi di sini bayangkan U sama dengan 4X gitu. Jadi limit U menuju 0 sin U per U sama dengan 1. Ups, apa yang terjadi barusan? Kira-kira begitu argumennya ya. Nah, sekarang yang B, C, D, E, F kita pilih dua aja lagi, tapi saya beri kesempatan pada kalian untuk memilihnya. Salah udah, Jevan udah, Akbar, Rasya atau Kenny boleh ikut jawab lagi. Kenny, Brigita, Gabriel, mana nih perempuannya nih? Kok nggak kedengeran? Yang D mungkin Bapak? Yang B gimana ngitungnya? Oh, kalau yang B itu sama B apa D hasilnya kamu bilang? yang D. D, Bapak. D. Iya. Denpasar. Oke. Dan D gimana ngitungnya? Kalau yang D itu secant kuadrat X min 1-nya kita sederhanakan dulu. Jadi 1 per cos kuadrat X min 1 dan dibagi sama 4X kuadrat. Terus bentar. Secant kuadrat X itu diganti apa? 1 per cos kuadrat X. Oke, cuman digunakan rumusnya gitu. Terus jadinya secant kuadrat X min 1 per 4X kuadrat itu dikali cos kuadrat X semuanya gitu. Iya. Jadi 1 min cos kuadrat X per 4X kuadrat cos kuadrat X gitu. Iya, Bapak. Terus 1 min cos kuadrat X itu kan sama aja dengan sin kuadrat X. Iya. Per nantinya di sini X kuadrat gitu ya. Lalu 1 per 4 cos kuadrat X gitu ya. Lalu nanti ini jadi sin X per X dalam kurung kuadrat gitu ya. Iya, 1 kuadrat 1. Iya, jadi limit bentuk. Jadi kayaknya udah mengerjakan dulu sebelumnya. Kok jadi nanti dulu, itu nanti soalnya disalin lagi dulu. Jadi secant kuadrat X min 1 per, ini saya nyalin lagi soal, kalau ngotret itu hasilnya, terus soalnya disalin ulang. Jadi gini ya, sin X per X kuadrat. Nah, ini dipecah aja ya, gitu ya. Kayaknya yang 1 per 4 cos kuadrat X kan aman kan? Aman, Pak. Jadi ini 1 kuadrat kali 1 per
4. Dan hasil akhirnya 1/4. Waduh, yang resen banyak. Itu yang resen dari tadi ya? Itu bisa hapus resennya sendiri. Yang sudah resen. Atau mau ikut jawab, Geraldo? Saya mau jawab yang C bisa, Pak? Yang Yang C. C. Iya. C diapakan, Geraldo? Pertama, saya pecah dulu cos 4x jadi cos kuadrat 2x minus sin kuadrat x. 2x. Oh, cos 4x itu menjadi Jadi cos apa? kuadrat 2x Cos kuadrat 2x minus sin kuadrat 2x. Oh, nggak langsung. Oh. Terus diapakan lagi? Terus saya pakai identitas kalau misalnya cos kuadrat 2x itu sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat 2x. 1 sin kuadrat min 2x. ya, Kuadrat. sebetulnya bisa langsung 1 min, jadinya 1 min 2 sin kuadrat 2x kan akhirnya? 1 min 2 sin kuadrat 2x. Iya, terus dari situ kemana? Terus masukin ke persamaannya, nanti satunya kan coret, Pak. Satunya saling menghilangkan. Oh, oke. Iya. Dah, maksud saya ini ke sini tuh bisa langsung juga sih sebetulnya. Oh iya, Pak. Iya. Jadi kalau ini kita sebut L, jadi L sama dengan limit X menuju 0, satunya habis, jadi min 2 sin kuadrat 2x per X sin 2x. Jadi sin 2x-nya coret ya. Ini coret, jadi tinggal min 2 kali limit sin 2x per x, dan itu sama dengan berapa tuh? Ini sama dengan minus 4. Nanti itu 2 kali 2/1 ya. Jadi sama dengan minus 2 kali 2/1 minus 4. Dengan minus 4. Oke. Putra Salman itu raise hand yang tadi atau mau jawab apa lagi? Mau jawab yang F, Pak, boleh, Pak? Yang F diapakan? Penyebutnya di apa namanya itu bisa diuraikan dari rumus yang sin T kurang T S. Iya. Oh, penyebutnya jadi sin? Nantinya kan bakal jadi sin T kali cos T dikurang cos T kali sin T. Bentar, saya mau ganti warna nih. Saya oke, yang F ya. Jadi ini kita bicara penyebutnya aja dulu. Penyebutnya jadi apa? Itu dari sin dari yang rumus sin T kurang T. T kurang T lagi. Iya, nantinya sin T kali cos T dikurang cos. Bukannya pi atau apa? Kamu Mungkin bilangnya sin T min cos T ini dulu. jadi sin apa? Sin T kurang T lagi kan? Itu jadi sin 0 dong. Maaf, saya salah dengar mungkin. Iya, Pak, nantinya kan sin T kali cos T dikurang cos T kali sin T itu sin T kurang cos T-nya bisa dikeluarkan. Iya, tapi ini kan minus ya. Pak, boleh nyoba nggak? Ya, Jason. Ini kan dia bilang T menuju
pi per 4, berarti dia ada di kuadran 1. Jadi aku pakai sifat di mana cos T itu sama dengan sin 90 min T. Aku pakai identitas itu. Lalu itu kan berarti jadi ibaratnya kayak sin T dikurang sin dalam kurung 90 min T. Itu aku pakai salah satu identitas di mana sinnya sama-sama bisa dijumlahin. Ya begitu Pak. Terus aku pakai sifat yang kayak sin A min sin B itu sama dengan 2 cos A plus Ya, B ya. per 2 dikali sin A min B per 2. Ya, 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 bisa itu. Bisa. Saya sedang mikir ada cara yang lebih baik gak ya? Sebentar. Kalau ini dilanjutkan dulu deh. Jadi sin T min itu kan sin cos cosin ya. Jadi sin pi per 2 tuh 1, lalu cos balik lagi dong. Kalau cara saya ngerjain sih, enggak sih. Oh iya Pak, maaf. Nah tadi sin T kurang sin per 4 jadinya. Enggak, yang ini diapakan, dilanjutkan dulu deh. Tadi siapa, Jason atau apa? Iya, saya Pak. Itu jadi pakai sifat yang 2 cos A plus B per 2 dikali sin A min B per 2 Pak. Mesti kamu yang nulis ini. Saya kamu bisa anot nggak? Note di mana? Di mana itu Di Zoom caranya, kan Pak? ada panelnya. Notes. Annotation. Aku coba. Kalau aku taruh di notes itu langsung muncul buat yang lain. Coba aja. Oh, harus saya sign in, Pak. Sabar. Gimana ya ini? Atau saya share screen bentar boleh, Pak? Boleh. Ini Salman nggak resen apa Salman? Ada jalan yang lebih baik? Enggak Pak, coba dilanjut dulu aja yang Jason Pak. Gimana kalau dilanjutkan? Saya nggak bisa share screen kalau Bapak lagi share screen, Pak. Iya, iya. Nggak, saya nunggu Salman tadi. Ya udah. Oke, sip. Coba ya, izin share screen ya, guys. Jadi, tadi maksud aku itu kita pakai sifat yang ini. Jadi kalau kita sebenarnya bisa dibuktiin. Cuman biar cepat, ini kan ada sifat. Bukan yang ini, sifat yang ini. Sin A plus sin B itu sama dengan ini. Tapi kalau misalnya sin A min sin B ini cuman dibalik tanda. Oke, saya paham. Iya, mau Bapak yang lanjut share screen aja kah? Atau gimana? Enggak, ya kan kalau udah jelas kan ya sudah tinggal pakai itu. Jadi sin min sin itu sin ya atau sin cos tadi. Iya Pak, kan jadi ceritanya ini kan sin T minus sin 90 min T. Berarti kalau kita pakai sifat yang tadi dia bakal jadi 2 cos T plus 90 min T. Cos jumlah sin. Sin kurang. Ya. Ya. Rumus-rumus yang itu. Saya. Sabar. Berarti T plus 90 min T. Berarti ini langsung jadi cos 90 per 2. Ini berarti sin, ini min T. Itu gak kelihatan, sorry. Berarti dia jadi, kalau gak salah, 90 plus 2T ya. Per 2. Ini bakal jadi, berarti cos 45 ya. Berarti 2 kali akar 2 per 2. Sin 45. Sabar, ini aku ada yang salah tulis ya. Min 90 bang. Min 45 gitu.
sin 2T minus 90 maksudnya. Min 2T ya. Bentar. Bener, Jess. Bener kan? Oke. Aduh, mabok. Sabar. Gini sih, Pak. Terus mau aku sekalian lanjutin soalnya, Kak? Ya, ya teman-teman ngikutin nggak juga? Ada cara lain nggak selain ini? Mungkin kita bisa manipulasi variabel ini apa? Ya, Enggak ya, apa-apa. oke, itu cara ini kalian bisa lanjutkan. Sekarang saya bertanya, ada cara lain nggak? Kalau saya pakai yang Saya tadi ada, Pak, Pak. jadi ada kesalahan Ya, Salman? nyebut Pak. Jadi aku bisa nyari buat pemisahan bentuk lain dari sin T minus cos T-nya itu dari sin T kurang V per 4. Ya, langsung ya. Iya Pak. Gitu. Jadi sebetulnya arahnya sama, cuman langsung ini tuh sin T plus pi per 4 gitu ya, tapi dikali 2 per akar 2 juga gitu ya. Kan kalau kita ngitung sin T plus atau min? Minus Pak. Minus ya. Ini kan sin cos sin kan. Nah, cos pi per 4 dan sin pi per 4 itu kan sama setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Ya kan? Jadi tinggal dikali 2 per akar 2 ya. Betul nggak sih? Kan ini saja itu kan sin T cos pi per 4 min ya. Sin cos T sin pi per 4 gitu kan. Nah, jadi sama-sama cos pi per 4. Cos pi per 4 ini kan setengah akar 2 kan. Jadi kalau dikali 2 per akar 2 habis kan. Gitu kan. Gitu. Jadi ya ujungnya sama sih ya. Sama yang itu. Tadi siapa? Jason ya. Jadi nanti pembilangnya sudah ada 4 T min pi itu sama aja dengan 4 kali T min pi per 4 juga. Jadi ketemu gitu ya bentuknya. Jadi ini kalau saya tulis di atas, ini jadi 4 kali T min pi per 4. Ini per 2 per akar 2 kali sin T min pi per 4 gitu. Jadi T min pi per 4-nya sama-sama T min pi, ada di pembilang juga. Dan itu limitnya 1, jadi ini nanti 4 per 2 akar 2. Jadi sama dengan itu kan. Jadi 2 akar 2 ya jawabannya ya. Ya Pak, kemarin dapatnya segitu juga sih. Ya. Nah, itu sih yang tadi agak muter. Ya sebetulnya mungkin ngotretnya ke situ sih. Ngotretnya ke situ. Oke, terima kasih. Saya nggak bisa cepet nangkep tadi. Yang pertama tadi siapa? Saya nggak dengar jelas kok. Jadi sintemin apa gitu tadi. Gitu ya. Setelah ini kita asumsikan suatu variabel lain untuk menggantikan T mendekati pi per 4 boleh apa enggak ya? Oh boleh juga. Jadi T min pi per 4-nya disebut U gitu ya. Jadi T-nya sama dengan U plus pi per 4 gitu. Jadi nanti
sin U plus pi per 4, pakai rumus sin jumlah, cos U pi per 4 juga pakai rumus cos jumlah gitu ya, itu juga boleh. Ya, intinya memang mengenali atau menggunakan kesamaan-kesamaan yang kalian ingat, kesamaan trigonometri gitu ya. Mungkin ada yang kepikiran juga ini sin T min cos T kalau dikali kawannya sin T plus cos T. Bisa juga tapi nggak kemana-mana itu. Jadi pembilangnya jadi 4T min pi. Kok kayak bisa ya? Oh enggak. Iya. Jadi penyebutnya nanti jadi sin kuadrat min cos kuadrat ya. Itu bisa juga barangkali. Atau mungkin ada beberapa cara untuk ini mungkin ya. Tapi yang pasti ini udah ketemu. Nah, apakah ini yang paling oke jalannya atau ada jalan lain gitu ya. Tapi saya kira waktunya udah terlalu banyak untuk soal ini. Cukup ya. Makasih Jason dan tadi siapa yang berkontribusi. Bersambung Jumat depan. Oh, itu soal terakhir ya. Oke. Oh, nomor E. Ya, bisa kalian ini juga sih. Yang E itu. Yang E diapakan ya kira-kira ya? Yang E bisa jadi 1 kurang cos X kuadrat gak Pak? Cos kuadrat X. Oke, lalu difaktorkan ya, Iya Beatrice. Pak. Faktorkan 1 plus cos X-nya coret, jadi tinggal 1 min cos X. Dan itu kemudian substitusi bisa ya. Oke. Iya betul Beatrice. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup. Ini sudah slide terakhir rupanya karena limit dan kekontinuan, bagian kekontinuannya belum. Sebelum kekontinuan nanti ada limit tahingga dan limit di tahingga. Jadi soal-soal tutorial berikutnya nanti tentang limit tahingga, limit di tahingga, dan kekontinuan ya. Kuliahnya hari Senin akan membahas materi itu, lalu tutorial berikutnya kita bisa membahas soal-soal tersebut. Nah, ada kemungkinan Rabu tuh tutorial kita bahas soal secara luring di kelas ya. Lalu Jumatnya dipakai untuk kuliah bab 2. Bab 1 tuh Senin selesai, jadi bab 2-nya bisa masuk minggu depan, bisa mulai dibahas minggu depan begitu. Saya stop sharing dulu sekarang. Oke, ini 107 udah isi daftar hadir semua, masih dibuka daftar hadirnya. Jangan lupa ya. Tapi yang nggak hadir ya jangan ngisi ya. Gitu. Oke, Arthur, Kenneth, Kenny, Madepurna, Nada, Timothy, Hafiz, Muhammad Zaki, semuanya. Saya kira cukup ya. Kita selesai lebih awal. Materinya memang baru sampai di situ. Jadi soal yang bisa dibahas tadi sampai nomor berapa tadi? Nomor berapa ya? Nomor 10 apa berapa tadi ya? Oke, saya tutup ya. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada Pak, sudah jelas. Oke, kalau begitu sampai hari Senin. Mana wajah saya ya? Sebentar, ini kenapa
Nggak ada ya? Apa karena streaming ya? Oh, karena saya masih off ini. Nah, ups. Oke, ini wajah saya. Selamat pagi semuanya. Saya akhiri Zoom-nya di sini ya. Makasih, Pak. Pagi, Pak. Sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.